Sudah berpuluh-puluh tahun, kok masih begini-begini aja? Pendidikan di Indonesia. Coba kalian lihat gambar ini. Gimana menurut kalian? Apa yang timbul di pikiran teman-teman sekalian? Masih banyak sekolah di luar sana, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang mengalami permasalahan seperti yang sudah ditampilkan pada gambar tadi. Apa yang menjadi permasalahan? Sarana-prasarana, faktor ekonomi, kesadaran guru, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan, kualitas guru, kemajuan iptek, kesenjangan teknologi, dan pembangunan yang notabene-nya di Indonesia ini masih belum merata. Beberapa hal tadi mungkin menjadi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya di bidang pendidikan pada saat ini. Untuk itu, di sini saya akan membahas tentang sarana-prasarana dan kualitas serta kesadaran guru. Yang pertama adalah sarana-prasarana. Adanya sarana-prasarana yang memadai tak bisa dipisahkan dengan faktor ekonomi di suatu negara. Salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah tentang ekonomi, di mana ekonomi tersebut menjadi tulang punggung istilahnya untuk pembangunan suatu negara. Kita tahu bahwa di Indonesia adalah negara yang sangat-sangat luas, yang penduduknya itu sangat-sangat banyak, bahkan ratusan juta. Akan tetapi kita tahu bahwa pembangunan ekonomi atau pembangunan di negara Indonesia ini masih tergolong kurang atau masih tergolong rendah. Maka dari itu perlu adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah untuk menunjang pendidikan dan pembangunan yang bagus. Memang semuanya tidak bisa diperoleh secara instan dan harus memerlukan waktu. Waktu tersebut juga tidak relatif singkat, akan tetapi berjangka. Ketika pemerataan sarana dan prasarana tersebut sudah bisa direalisasikan dengan baik, maka kualitas pendidikan tersebut di Indonesia juga pasti akan membaik. Tapi kembali lagi, harus dengan disertai adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan atau merealisasikan hal tersebut. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa berpendidikan harus bisa ikut berkontribusi dalam pemerataan pendidikan tersebut. Dengan cara apa? Kita beranjak di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menjadi tentor atau mentor untuk anak-anak di lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk mahasiswa yang bergelut pada bidang teknologi, bisa menciptakan teknologi-teknologi pendidikan yang dapat membantu untuk menunjang kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia melalui teknologi. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut serta dalam penggalangan dana. Penggalangan dana untuk apa? Untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T yang masih tergolong pendidikannya itu tertinggal. Memang semua ini tidak mudah untuk dilalui, tidak mudah bagi pemerintah ataupun sumber daya manusianya. Akan tetapi, pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi hal tersebut. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, maka kualitas pendidikan juga akan lebih maju dan meningkat juga. Kemudian kita beralih ke kualitas dan kesadaran guru. Berbicara tentang pendidikan, bukan hanya sekedar kita, siswa atau mahasiswa itu belajar untuk memperoleh ilmu atau memperoleh pengalaman di dunia pendidikan. Akan tetapi juga banyak faktor lainnya, antara lain juga kualitas dan kesadaran guru tersebut. Kualitas dan kesadaran guru menjadi salah satu faktor yang penting, bahwa ternyata kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata. Banyak guru yang masih kurang akan kesadarannya untuk mengajar di daerah yang bisa dikategorikan adalah 3T, mungkin dengan alasan gaji atau jarak tempuh yang lumayan jauh. Ketika berbicara tentang kesejahteraan guru, memang bisa dikatakan bahwa gaji guru di Indonesia itu tergolong sangat minim atau bisa dikatakan rendah. Mungkin bagi guru-guru pegawai negeri, gaji itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, bagaimana jika kita berbicara tentang guru honorer? Mungkin gajinya itu tidak mencukupi untuk dirinya sendiri, dan bahkan tak bisa dipungkiri bahwa guru-guru honorer tersebut masih mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kesadaran guru itu penting. Akan tetapi harus dibarengi dengan kesejahteraan guru yang baik juga. Ketika suatu negara menempatkan guru yang notabene tidak berkualitas, maka outcome yang dihasilkan ya apa? Pasti murid-murid yang dihasilkan nanti sumber daya manusianya juga tidak akan berkualitas. Kita tidak bisa memandang bahwa hanya murid yang harus berkualitas atau kurikulumnya diganti, dirubah. Akan tetapi juga dari faktor gurunya harus juga berkualitas. Jika ingin memperbaiki pendidikan, Indonesia harus memperbaiki kualitas gurunya, bukan justru malah mengotak-atik kurikulumnya, mengganti kurikulumnya.
Guru itu kan pemimpin yang menentukan kualitas sekolahnya itu sendiri. Kita harus bercermin pada negara-negara maju. Pendidikan mereka yang maju itu tak terlepas dari adanya kualitas guru yang baik juga. Akan tetapi harus ada faktor yang menopangnya dari guru yang baik itu. Salah satunya kesejahteraan guru tersebut. Kita sebagai calon pendidik nanti di masa depan juga harus meningkatkan level kita, kualitas kita sebagai guru tersebut. Karena apa? Ketika level kita tinggi, maka akan menghasilkan output yang tinggi juga. Output yang dihasilkan, sumber daya manusia yang dihasilkan nanti akan juga berkualitas. Guru yang bagus itu akan menghasilkan murid yang bagus. Murid yang bagus ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang bagus dan bisa berkontribusi untuk kemajuan pembangunan di Indonesia, sehingga negara nanti bisa maju ke depannya. Akan tetapi yang jadi permasalahan penting adalah mahasiswa-mahasiswa sekarang itu ketika presentasi masih tergolong textbook, bahkan belum berani untuk lepas teks. Apalagi yang sering bertanya pada saat presentasi, bukan karena dirinya ingin tahu, bukan karena dirinya itu kritis, tapi hanya ingin dirinya itu diakui oleh semuanya. Untuk itu, kunci kemajuan dari sebuah negara itu karena ada pembangunan yang maju. Kunci dari pembangunan yang maju karena ada pendidikan yang bagus. Kemudian pendidikan yang bagus, kuncinya adalah karena ada guru yang bagus. Tanpa adanya guru yang bagus, maka tidak ada murid yang bagus, kecuali murid itu memang sudah bagus sebelumnya. Peran guru sangat penting dan sangat krusial bagi masa depan generasi-generasi penerus bangsa. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa adanya korelasi antara kualitas guru dengan kemajuan suatu negara. Mungkin itu saja opini dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Sampai jumpa.